kompak untuk lomba-lombanya. Kalau ini berarti habis UAS ya Mbak? Iya betul Kak. Gimana Mbak waktu ngerjainnya UAS? Untuk UAS kemarin menurut saya sudah lumayan, saya menguasai juga, dan untuk jawaban-jawabannya sudah menurut saya sudah cukup bagi saya. Lalu itu saja sih penilaiannya Kak. Kalau dari hasil UAS kemarin tuh, kalau di sekolahmu sistemnya kayak rapat langsung jadi apa, kayak sisipan atau gimana? Untuk di sekolah saya itu sudah rapat ya Kak, jadi kayak menentukan nilai-nilainya, lalu rankingan juga kayak gitu. Kamu dapat ranking berapa? Untuk saya alhamdulillah mendapatkan ranking 1 Kak. Widih, keren. Iya. Kalau ngomong sekarang kan lagi classmate ya. Itu akibatnya apa aja sih? Soalnya kemarin tuh saya kesana lihatnya tuh kayak banyak yang open stand gitu. Iya betul Kak. Di sekolah itu kegiatannya mengadakan lomba. Setelah itu ada open stand juga untuk berbagai macam makanan atau minuman yang bisa dibeli untuk anak-anak atau teman-teman di sekolah maupun guru-guru juga. Dan untuk lombanya itu banyak sekali Kak, seperti lomba futsal, voli, lalu balap karung juga ada. Itu juga. Ya. Oh iya. Mbak Enu ya, ini sudah pertemuan ketiga ya. Ini enaknya Mbak mau cerita dulu atau gimana, atau langsung ke bahas ke perilaku? Cerita dulu aja Kak. Iya silahkan. Jadi setelah sebelumnya mengenal kakak, Ya. itu saya dari sini sudah mulai ada perubahan perilaku dan sikap saya terhadap teman-teman yang sebelumnya itu sikap saya tidak mengenakan dengan teman lain, Ya. seperti membuli maupun mengolok-olok juga. Dan saya setelah diedukasi oleh kakak ini, saya sudah ada peningkatan di sikap saya. Seperti saya sudah mengurangi ego saya terhadap teman-teman dengan tidak membuli lagi dan tidak mengolok lagi kepada si S kemarin juga. Lalu tidak mengajak teman-teman saya yang membuli si S itu juga sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Oh iya, dari masalah kemarin ya, itu apa sih yang membuat kamu sadar itu? Hal apa? Kalau seperti itu terutama di edukasi juga ya Kak, sebelumnya ternyata sikap saya itu tidak baik pada teman. Jadi untuk itu saya juga melakukan itu saya. Jadi pencerahannya itu dari kakaknya. Iya. Yang sebelumnya juga saya tidak baik, sekarang sudah baik karena berkat kakaknya juga yang sudah membantu saya untuk memperbaiki sikap saya. Oh iya, kemarin kan ada kan yang circle kamu yang ikut kontribusi dalam hal membuli teman. Nah, itu temanmu yang satu circle itu juga menurunkan ego atau masih kayak gimana ya, ikut masih berkerudungan budi itu? Selama ini sama, sudah menurunkan ego semua, dan semuanya teman-teman termasuk saya juga sekarang tidak membuli si S juga maupun mengolok-oloknya. Jadi saya dan teman
juga menerima perlakuan saya dan teman-teman saya untuk berteman baik juga. Berarti udah saling kayak memaafkan antar sesama ya. Iya betul Kak. Tapi kalau di kelas gimana, maksudnya kalau di kelas kan pertemanannya itu kan luas ya. Nah, itu juga berteman baik atau hanya kamu, circle kamu sama si S itu yang hanya berteman baik? Untuk sekarang juga sudah berteman baik pada semuanya, tapi juga tidak circle-circle terlalu banget sih Kak. Dan semuanya itu sudah apa itu nggak circlean, cuma ya semuanya berteman bareng-bareng gitu kayak gitu. Oh iya, kalau dari maaf ya, dari faktor keluarga kamu gimana sekarang? Kayak memberi support terbaik atau masih seperti kayak kemarin? Untuk sekarang dari keluarga sudah ada peningkatan juga ya Kak. Keluarga sudah lebih fokus pada saya dan memperhatikan saya. Jadi keluarga juga mensupport perilaku baik saya dan kayak memberitahu perilaku yang tidak baik itu harus dihindari juga. Seperti kayak saya kan pernah membuli ya, nah itu dari keluarga juga tidak memperbolehkan lagi kayak gitu Kak. Tapi dari situ keluarga kamu memarahi kamu nggak kalau kan kayak kamu kemarin ada masalah di sekolah itu, tapi ada nggak kayak dia tahu ini mak ini? Untuk keluarga tidak pernah ya Kak bilang seperti itu, cuman harus bilangnya itu yang baik-baik. Jadi harus bisa memperposisikan yang baik itu yang bagaimana dan tidak baik itu bagaimana. Jadi saya juga harus dengan ego saya termasuk perilaku saya untuk patuh pada omongan kedua orang tua saya. Jadi saya juga untuk kedepannya agar tidak membeli lagi, saya juga harus memperhatikan kedua orang tua saya yang bilang kalau itu juga tidak baik untuk saya maupun teman-teman sekitar kayak gitu. Jadi nanti kalau saya tetap seperti itu kan saya bisa saja nanti juga tidak mempunyai teman. Iya. Oh iya, dari hasil kayak pertemuan kemarin yang pertemuan pertama sama kedua ya, kamu itu udah banyak perubahan yang terutama itu dari sikap. Kamu lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Kan kemarin ada kan teman kamu yang gimana ya, yang intinya kayak rasani lah, itu lapor ke saya, itu dia kok udah nggak kayak dulu lagi. Si yang temannya si S itu kenapa ya, mungkin kan itu kan temanmu ya yang satu circle itu. Jadi ya mungkin pengaruh baikmu itu juga dampak ke teman-temanmu juga. Jadi kalau kamu itu kalau bisa menjadi dampak positif buat teman-temanmu, jangan menjadi kompor untuk api yang intinya, paham maksud saya? Nah dari itu, oh iya, sebenarnya saya juga setuju sih pengambilan keputusan yang kemarin itu juga udah kamu buktiin di apa pertemuan sekarang. Dari hari-hari sebelum kamu itu apa saya panggil itu sudah terbukti baik. Jadi kamu ada masalah lain juga selain ini? Untuk sejauh ini
berteman dengan saya dan teman-teman saya yang dulunya se-circle sama saya itu sekarang sudah ada perkembangan, teman-teman juga sudah menerima saya jadi teman-temannya mereka juga kayak gitu. Oh, cuma kalau bisa ya kamu itu berteman itu jangan pilih-pilih. Kita nggak tahu kalau yang teman kan ada tuh ya teman itu tipikal orang yang pemikirnya kurang merasa percaya dirinya itu tinggi. Kayak kamu boleh teman ini, tapi yang ini enggak kok teman kayak dikucilkan itu pasien juga. Jadi kayak berteman dengan sehat juga. Terus kayak sekarang ada nggak kegiatan apa yang mempengaruhi proses belajar kamu? Kalau untuk sekarang dampak positifnya atau negatifnya dari kegiatan tersebut? Kalau positif, Kalau positifnya saya seperti mengikuti pembelajaran yang baik dan menerima untuk teman-teman yang memang teman-teman tersebut mempunyai potensi yang lebih dari saya gitu. Jadi saya juga harus bersikap menerima juga karena kan beda orang beda potensi juga ya Kak. ya. Saya juga menerima kalau memang di antara teman-teman tersebut potensinya lebih bagus dari saya maupun pembelajarannya lebih mendapatkan nilai yang bagus dari saya itu saya juga menerima kayak gitu. Oke, berarti kamu sekarang udah bisa kayak melapangkan dada ya, untuk berpikir lebih ke arah positif gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi kamu menyinggung yang negatif itu menurut kamu gimana? Itu kan juga bisa jadi dampak berbagi dirimu sendiri gitu. Kalau untuk negatifnya mungkin memang belum sepenuhnya ya Kak untuk sekarang kadang milih-milih teman itu nggak perlu juga untuk kedepannya. Ada yang teman yang mengakibatkan hal yang negatif juga, ada yang positif juga. Jadi saya juga bukannya pilih-pilih tapi juga berhati-hati pada teman-teman yang nanti mengakibatkan negatif. Kan sebelumnya saya juga berperilaku negatif, jadi untuk kedepannya saya juga akan belajar lagi. Oke. Terus hal apa ya yang kayak membuat kamu tuh bisa kayak merubah diri dari dulu ke sekarang? Untuk sekarang itu gimana ya Kak? Jadi mungkin kayak ada faktor temen sesirkel ya, itu bisa mempengaruhi kan juga kayak kamu takut gini ya sosial. Tapi ada nggak teman sesirkelmu yang mempengaruhi kayak gitu? Atau itu pure dari pemikiran diri kamu sendiri? kalau untuk itu pure dari diri saya sendiri ya Kak. Saya juga berpikir panjang untuk kedepannya agar saya itu tidak memperlakukan hal negatif secara terus menerus, dan apapun jika nanti hal negatif itu melekat pada diri saya, mungkin kedepannya juga akan tetap negatif juga ya Kak. Jadi saya harus berpikir panjang untuk kedepannya dan tidak melakukan keegoisan terhadap diri saya sendiri pada orang lain. Itu juga mengurangi juga kayak gitu. Jadi itu dari diri saya sendiri, dan saya juga kayak gimana ya Kak, memberitahu pada teman-teman saya bahwa hal tersebut pastinya untuk kedepannya juga tidak baik karena akan ditinggalkan teman-teman jika perbuatan tersebut tidak baik dan tidak menyenangkan teman-temannya gitu. Di sini santai aja, nggak apa-apa, nggak usah tegang-tegang. Menurutmu kalau dari beberapa kali saya panggil untuk menuntaskan masalah ini ya, kan kemarin pandanganmu itu ke guru BK kayak
kondisi sekolah ya. Iya. Itu sekarang pandanganmu tetap sama atau berbeda pandangan lagi? Untuk sekarang sudah tidak Kak, karena dari pertemuan kemarin kan kakaknya bilang bahwa di BK itu kita bisa konsultasi, bukan hanya untuk perilaku juga yang tidak mengenakan, tetapi kayak akademik juga maupun akademik. Nah, maka dari itu saya juga mulai dari kemarin berkonsultasi mengenai akademik maupun non akademik saya. Jadi untuk pandangannya yang kemarin itu sudah tidak sama seperti yang sekarang kayak gitu. Jadi jauh lebih baik merespon positif ke BK ya? Iya betul. Kamu itu juga kalau ada masalah, kalau kamu nggak mau cerita ke temen atau gimana, kalau biasanya kan kita kalau cerita ke temen kayak percaya apa enggak gitu, takutnya itu disebar apa enggak. Kamu kalau mau cerita ke BK nggak apa-apa, itu bersifat rahasia juga, kayak lebih aman gitu menurut gue, biar kamu itu nggak kebanyakan berpikir terlalu banyak, itu takutnya kayak bikin stres juga kan itu. Nah jadi kalau saya simpulkan ya dari pertemuan pertama, kedua hingga ketiga ini, sikap kamu itu jauh lebih baik, jauh sekali. Dari awal pertama itu kamu yang masih kayak labil atau gimana, egois lah kasarnya itu. Sekarang kamu udah ngerti mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian kamu kemarin waktu pertemuan pertama hingga mau pertemuan kedua itu kamu udah memilih keputusan untuk merubah diri menjadi yang positif. Itu juga kamu juga bisa memanajemen waktu juga di kegiatan manapun, dan kamu pertahankan ini hingga nanti seumur hidup lah ke sesama orang. Kita tuh sama orang harus juga saling menghormati, menghargai, jaga attitude juga. Soalnya kan adab itu jauh lebih baik daripada ilmu. Mungkin Mbak M ya, dari sini perkembangannya sudah baik, pertahankan, dan selamat nanti setelah ini boleh lanjut ke kegiatannya pribadi. Terima kasih.